Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas jangan euforia dulu. Ini daftar to-do list wajib bagi yang lolos CPNS dan P3K tahun 2024. Selamat buat kamu yang sudah lolos sebagai aparatur sipil negara, ASN, PNS, dan P3K, tapi jangan santai dulu. Penting untuk para PNS dan P3K yang baru lolos untuk mengetahui langkah penting dan wajib yang harus dilakukan. Ingat, tidak ada toleransi bagi PNS dan P3K yang tidak melakukan aturan tersebut. Hal ini tertuang dalam Surat Kepala BKN nomor 2933 BMP 0101 KSD 2025 yang rilis pada 18 Maret 2025. Dalam surat tersebut menegaskan bahwa proses pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 harus dilakukan tepat waktu. Untuk CPNS sebagai berikut. TMT tanggal mulai tugas ditetapkan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengajuan. Jika pengajuan sudah masuk sebelum akhir Februari tetapi belum terbit, TMT tetap 1 Maret 2025. Untuk P3K sebagai berikut. Pengajuan nomor induk paling lambat 10 September 2025. TMT ditetapkan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengajuan. Jika pengajuan sudah masuk sebelum akhir Agustus tapi belum terbit, TMT tetap 1 Oktober 2025. P3K yang lolos dan sesuai kebutuhan TA 2024 wajib sudah menandatangani perjanjian kerja paling lambat 1 Oktober 2025. Meskipun baru saja dilantik sebagai aparatur sipil negara ASN, tidak lantas membuat para CPNS dan P3K bisa santai. Hal ini karena adanya aturan penting yang langsung berlaku bagi para PNS dan juga P3K yang baru dilantik. Tidak ada toleransi bagi CPNS dan P3K yang tidak menjalankan aturan penting tersebut. Aturan mengikat sejak dilantik. Salah satu aturan penting yang menjadi dasar di dunia kepegawaian ASN adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Undang-undang ASN ini harus dipatuhi oleh seluruh PNS dan P3K yang baru dilantik tanpa terkecuali. Aturan penting dari Undang-Undang ASN tersebut salah satunya adalah mengenai pemberhentian pegawai. Tidak ada toleransi bagi pegawai ASN yang tidak mematuhi aturan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang ASN 20/2023 yang berlaku, PNS bisa diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, mengambil cuti di luar tanggungan negara, atau jika menjadi tersangka atau terdakwa dan sedang menjalani proses hukum. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri, ini daftarnya. Dalam aturan yang sama, dijelaskan bahwa PNS dan P3K bisa diberhentikan secara tidak atas permintaan sendiri jika menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau habis masa perjanjian kerja khusus P3K. Jabatan manajerial. Usia pensiun 60 tahun, pejabat pimpinan tinggi utama, madya,
dan Pratama. Usia pensiun 58 tahun, pejabat administrator dan pengawas. Jabatan non-manajerial. Sesuai ketentuan perundang-undangan, pejabat fungsional. Usia pensiun 58 tahun, pejabat pelaksana. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah tidak cukup secara jasmani dan atau rohani. Tidak berkinerja. Melanggar disiplin berat. Dipidana minimal 2 tahun karena tindak pidana umum. Dipidana karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang terkait dengan jabatan. Menjadi anggota atau pengurus partai politik. Demikian itulah daftar kewajiban yang harus dipenuhi, terkhusus yang baru saja lolos sebagai PNS dan P3K. Semangat, semoga bermanfaat.